Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi di materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menerima materi di hari ini. Baiklah, untuk minggu ini, mulai dari minggu ini, Ibu akan mulai menampilkan materi-materi atau presentasi-presentasi dari teman-teman semuanya. Kemungkinan setiap minggu akan ditampilkan 2-3 materi. Ya, jadi 2-3 tim akan Ibu tampilkan materinya. Dan semuanya tetap harus menonton dari awal sampai akhir. Diperhatikan. Kalau ada yang perlu diskusikan, kita diskusikan bersama-sama di grup. Dan nanti di akhir tetap akan ada yang namanya evaluasi. Ya, Ibu seperti biasa akan memberikan link untuk pengisian soal. Dan itu materinya dari teman-teman kalian. Jadi tetap diperhatikan dari awal sampai akhir. Oke? Jadi, jika nanti di materi yang disampaikan oleh teman-teman ada yang tidak kalian pahami, silahkan kita beramai-ramai bertanya kepada kelompok tersebut di grup ya. Jadi sebelum mengisi link evaluasi, kita diskusikan lagi materi yang sudah disampaikan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pasti pada sehat dong ya. Oh ya, dalam kondisi saat ini kita harus selalu jaga kesehatan ya, karena semakin mewabahnya virus saat ini, termasuk virus corona yang sekarang ini tengah menyerang sebagian wilayah Indonesia. Oke, kita masuk ke topik yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai osteoporosis. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nevita Kurniasi, saya kelas 11A dari SMK Kesehatan Al-Ikhlas. Saya sebagai moderator dalam video ini. Saya juga tidak sendiri, saya bekerja sama dengan teman-teman satu sekolah saya. Di sini mereka sebagai penyampai materi. Yaitu ada Hera Magetsari, kelas 11A sebagai pembaca klasifikasi dan epidemiologi, Nida Urfatanisa, kelas 11B sebagai pembaca patofisiologi dan komplikasi, Anggi Indah Rahmah, kelas 11B sebagai pembaca definisi dan manifestasi klinis, Siti Salma Tusadiah, kelas 11B sebagai pembaca etiologi dan penata laksanaan, dan Naila Nisrina Putri, kelas 11A sebagai pembaca pathway dan pemeriksa penunjang diagnostik. Pasti pada penasaran kan apa itu osteoporosis? Yuk simak video berikut. Pertama, kita simak tentang definisi dan etiologi. Definisi atau pengertian osteoporosis. Osteoporosis yang lebih dikenal dengan keropos tulang, menurut WHO adalah penyakit skeletal sistemik dengan karakteristik massa tulang yang rendah dan perubahan mikroarsitektur dari jaringan tulang dengan akibat meningkatnya fragilitas tulang dan meningkatnya kerentanan terhadap patah tulang. Osteoporosis adalah kelainan di mana terjadi penurunan massa tulang total menurut Lukman dan Numaningsih 2012. Osteoporosis adalah suatu keadaan penyakit yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan memburuknya mikrostruktural jaringan tulang menyebabkan kerapuhan tulang sehingga meningkatnya risiko terjadinya fraktur. Keadaan tersebut tidak memberikan keluhan klinis, kecuali apabila telah terjadi fraktur pada osteoporosis, terjadi penurunan kualitas tulang dan kuantitas kepadatan tulang. Padahal keduanya sangat menentukan kekuatan tulang, sehingga penderita osteoporosis mudah mengalami patah tulang atau fraktur. Menurut Helmi 2012, osteoporosis atau pengeroposan tulang merupakan gangguan metabolik tulang dengan meningkatkan kecepatan resorpsi tulang, kecepatan pembentukannya berjalan lambat sehingga terjadi kehilangan massa tulang. Tulang yang terkena gangguan ini akan kehilangan garam-garam kalsium serta fosfat dan menjadi porous, rapuh serta secara abnormal rentan terhadap fraktur menurut Kowalak 2011. Osteoporosis adalah kelainan di mana terjadi penurunan massa tulang total terhadap perubahan pergantian tulang homeostatis normal. Kecepatan resorpsi tulang lebih besar dari kecepatan pembentukan tulang, mengakibatkan penurunan massa tulang total. Tulang secara progresif menjadi porus rapih
Florus rapuh dan mudah patah tulang menjadi mudah fraktur dan stres yang tidak akan menimbulkan pengaruh pada tulang normal. Menurut Brunner dan Surdat 2000. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Ada dua faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, yaitu yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, terutama jika sudah berusia lebih dari 35 tahun, risiko terjadinya osteoporosis sangat meningkat. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih berisiko terkena osteoporosis daripada pria, terutama wanita yang sudah mengalami menopause. Dan yang terakhir yaitu keturunan. Seseorang yang anggota keluarganya menderita osteoporosis memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami osteoporosis. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu gangguan makan seperti anoreksio nervosa. Yang kedua, gaya hidup tidak aktif dan kurang bergerak. Yang ketiga, penurunan kadar hormon estrogen atau testosteron. Yang keempat, penggunaan obat-obatan tertentu mengalami osteoporosis. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu gangguan makan seperti anoreksio nervosa. Yang kedua, gaya hidup tidak aktif dan kurang bergerak. Yang ketiga, penurunan kadar hormon estrogen atau testosteron. Yang keempat, penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dalam jangka panjang. Yang kelima, kecanduan alkohol. Yang keenam, gangguan hormonal. Gangguan hormonal ini diakibatkan karena sindrom Cushing, hiperparatiroid, hiperparatiroidisme, atau gangguan kelenjar pituitari hipofisis. Yang ketujuh, gangguan pencernaan, yaitu gangguan pencernaan seperti malabsorpsi atau penyakit Crohn yang menyebabkan penerapan vitamin D dan kalsium terganggu. Kedelapan, kurang asupan vitamin D dan kalsium. Yang kesembilan, kebiasaan merokok. Dan yang terakhir yaitu penyakit tertentu seperti cistik, fibrosis, hemofilia, hemochromatosis, leukemia, atau penyakit Parkinson. Oke, kita lanjut ke klasifikasi dan epidemiologi. Klasifikasi osteoporosis. Terdapat beberapa jenis osteoporosis, yaitu yang pertama, osteoporosis primer, merupakan sindrom osteoporosis yang terjadi pada wanita pasca menopause atau postmenopause osteoporosis, atau berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Terjadi karena berkurangnya hormon estrogen yang bertugas membantu mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang. Dan pada pria berusia lanjut atau senil osteoporosis, kemungkinan terjadi karena berkurangnya kalsium dan ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang dan pembentukan tulang baru. Yang kedua, osteoporosis sekunder atau disebabkan oleh berbagai hal antara lain oleh kelainan endokrin, gangguan fungsi hati, ginjal, dan gangguan hematologi. 3. Osteoporosis anak. Penyebabnya kelainan genetik pada tulang, diabetes, penyakit ginjal, hipertiroid, dan anoreksia nervosa. Yang keempat, osteoporosis senilis. Terjadi karena kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia. Epidemiologi osteoporosis. Prevalensi di seluruh dunia, osteoporosis dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius. Saat ini, diperkirakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menderita osteoporosis. Fraktur awal telah terbukti merupakan faktor resiko untuk fraktur baru. Pasien dengan riwayat fraktur vertebra memiliki 2,3 kali lipat peningkatan fraktur hip dan 1,4 kali lipat patah tulang radius atau ulna bagian distal. Di seluruh dunia, diperkirakan osteoporosis menyebabkan lebih dari 8,9 juta fraktur setiap tahunnya setiap 3 detik. Sekarang kita lanjut lagi ya ke manifestasi klinis dan patofisiologi. Manifestasi klinis osteoporosis. Yang pertama, patah tulang. Yang kedua, punggung yang semakin membungkuk. Yang ketiga, penurunan tinggi badan.
Yang keempat, postur tubuh kelihatan memendek akibat dari deformitas vertebra thoracalis. Yang kelima, nyeri punggung. Yang keenam, nyeri tulang akut. Nyeri terutama terasa pada tulang belakang. Nyeri dapat dengan atau fraktur yang nyata dan nyeri timbul mendadak. Yang kedelapan, nyeri berkurang pada saat beristirahat di tempat tidur. Yang kesembilan, nyeri ringan pada saat bangun tidur dan akan bertambah bila melakukan aktivitas. Yang kesembilan, deformitas tulang dapat terjadi fraktur traumatik pada vertebra dan menyebabkan kifosis angular yang menyebabkan medula spinalis tertekan sehingga dapat terjadi parapresis. Yang terakhir, gambaran klinis sebelum patah. Patofisiologi osteoporosis. Patofisiologi osteoporosis berkaitan dengan perubahan kepadatan tulang dan kekuatan tulang akibat ketidakseimbangan pembentukan dan resorpsi tulang. Kepadatan dan kekuatan tulang ini ditentukan oleh aktivitas osteoblas untuk membentuk tulang dan aktivitas osteoklas untuk resorpsi tulang. Ketidakseimbangan proses berupa peningkatan resorpsi hingga melebihi pembentukan tulang dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Puncak massa tulang biasanya terjadi pada sekitar usia 30 tahun. Setelah itu, perlahan massa tulang menurun menjadi semakin berporos, tulang trabekula menipis. Puncak massa tulang yang inadekuat mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi massa tulang. Pembentukan dan resorpsi tulang dipengaruhi oleh asupan nutrisi, hormonal, usia, genetik, serta aktivitas fisik. Faktor pertama adalah asupan nutrisi. Kalsium dan fosfat merupakan mineral penyusun tulang. Asupan yang kurang dapat mempengaruhi proses pembentukan tulang. Asupan vitamin D juga berperan penting. Faktor kedua adalah hormon. Hormon estrogen dan testosteron berperan penting dalam menghambat resorpsi tulang. Hormon paratiroid juga berperan dalam homeostasis kalsium serta secara tidak langsung berpengaruh pada proliferasi osteoblas. Perubahan kadar hormon-hormon tersebut dapat menimbulkan osteoporosis. Faktor ketiga adalah stres mekanik. Stres mekanik juga berperan dalam pembentukan tulang. Arsitektur dan massa skeletal akan menyesuaikan untuk mampu menopang beban yang timbul sesuai kebutuhan fungsional. Pada area tulang yang mendapat tekanan, pembentukan tulang terstimulasi. Oleh karena itu, inaktivitas akibat tirah baring atau imobilisasi pada penggunaan bidai, jarang berolahraga, maupun kelemahan otot dapat menimbulkan osteoporosis. Faktor keempat adalah genetik. Faktor ini cukup dominan dalam menentukan tinggi badan seseorang. Dan faktor ini sudah ada sejak lahir. Seorang anak yang memiliki ibu dan ayah yang berpostur tinggi, biasanya nanti akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang berpostur tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Faktor kelima adalah usia. Sekresi hormon pertumbuhan insulin-like growth factor atau IGF, min-1 dan min-2 oleh kelenjar pituitari yang berperan dalam diferensiasi dan aktivitas osteoblas kadarnya menurun seiring penuaan. Next, ke pathway dan pemeriksa penunjang diagnostik. Pathway osteoporosis. Setelah menopause, osteoblas semakin sedikit diproduksi. Kadar hormon estrogen semakin menipis, kemudian tidak diproduksi lagi. Akibatnya osteoblas pun semakin sedikit diproduksi. Kemudian terjadilah ketidakseimbangan antara pembentukan tulang dan kerusakan tulang. Osteoklas menjadi lebih dominan dan kerusakan tulang tidak lagi bisa diimbangi dengan pembentukan tulang. Untuk diketahui, osteoklas merusak tulang selama 3 minggu, sedangkan pembentukan tulang membutuhkan waktu 3 bulan. Dengan demikian, seiring bertambahnya usia, tulang-tulang semakin keropos atau dimulai saat memasuki menopause dan mudah diserang penyakit osteoporosis. Selanjutnya, genetik, gaya hidup, alkohol, penurunan produksi hormon. Pada tulang orang dewasa akan meningkatkan massa tulang sampai sekitar usia 35 tahun yang akan mempengaruhi puncak massa tulang. Selanjutnya ada penurunan massa karena berkurangnya pembentukan dan meningkatkannya kerusakan. Kemudian, ada kemunduran struktural jaringan, adanya kerapuhan tulang. Tulang menjadi keropos dan mudah patah, mengakibatkan nyeri. Karena benturan yang ringan akan terasa nyeri. Terjadi juga fraktur pada tulang-tulang yang diharuskan defisit perawatan diri.
Setelah penurunan massa, terjadi gangguan muskuloskeletal, terjadi kifosis. Seringkali terjadi setelah osteoporosis, kelemahan tulang belakang sehingga menyebabkan keretakan dan kompresi. Kemudian adanya perubahan bentuk tubuh, seperti tinggi badan berkurang dan postur badan membungkuk. Hambatan mobilitas fisik, jadi keterbatasan untuk bergerak bebas. Kemudian dari kifosis ada keseimbangan tubuh menurun. Jelas, karena menurunnya kepadatan tulang. Awalnya tulang yang padat menjadi tipis sehingga kekuatan tulang menurun yang akan ada resiko cedera, menjadi rentang patah. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada X-ray atau ronsen. Adalah salah satu teknik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh. Pemeriksaan penunjang untuk keperluan penegakan diagnosis yang lebih akurat. Selanjutnya ada bone mineral density atau BMD. Tes kepadatan mineral tulang umumnya berkorelasi dengan kekuatan tulang dan digunakan untuk mendiagnosis osteoporosis. Dengan mengukur BMD memungkinkan untuk memprediksi resiko patah tulang. Selanjutnya ada kuantitatif ultrasound, mesin yang memanfaatkan teknologi gelombang suara atau ultrasound. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengoleskan cairan khusus di kalkanem atau tumit dan meletakkan kaki di atas mesin. Mesin perlu diinput apakah kaki kiri atau kanan yang akan diperiksa. Kemudian ketika mesin mulai beroperasi, akan ada batang yang keluar menekan kedua sisi kalkanem kaki selama beberapa detik. Yang mampu memiliki mineral tulang umumnya berkorelasi dengan kekuatan tulang dan digunakan untuk mendiagnosis osteoporosis. Dengan mengukur BMD memungkinkan untuk memprediksi resiko patah tulang. Selanjutnya ada kuantitatif ultrasound, mesin yang memanfaatkan teknologi gelombang suara atau ultrasound. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengoleskan cairan khusus di kalkanem atau tumit dan meletakkan kaki di atas mesin. Mesin perlu diinput apakah kaki kiri atau kanan yang akan diperiksa. Kemudian ketika mesin mulai beroperasi, akan ada batang yang keluar menekan kedua sisi kalkanem kaki selama beberapa detik. Yang mampu memindai kepadatan mineral tulang melalui perhitungan komputer. Hasil ini kemudian akan dibandingkan dengan rata-rata kelompok sampel dan standar deviasi untuk mendapatkan hasil. Terakhir, kita ke penata laksanaan dan komplikasi. Langkah penanganan utama pada osteoporosis adalah mencegah tulang patah atau retak, terutama akibat cedera atau benturan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu olahraga, mengatur pola makan, menghindari penggunaan alas kaki yang licin, mengatur letak perabotan rumah untuk mengurangi risiko terjatuh akibat menabrak perabotan, memasang pegangan dinding, memasang karpet, atau menggunakan sandal khusus untuk mencegah terjatuh di kamar mandi. Selain mencegah patah tulang, dokter juga dapat memberikan pengobatan untuk menjaga kepadatan tulang. Obat-obatan yang diberikan dapat berupa obat hormonal maupun non-hormonal. Pengobatan osteoporosis hormonal. Obat yang diberikan yang pertama yaitu hormon estrogen. Terapi penggantian hormon dengan menggunakan estrogen ditujukan pada wanita yang sudah masuk masa menopause. Namun, terapi ini berisiko memicu timbulnya penyakit lain, seperti kanker payudara, kanker ovarium, dan stroke. Yang kedua yaitu Selective Estrogen Receptor Modulators. Salah satu jenis SERM yang akan digunakan untuk mengatasi osteoporosis adalah Relaxifen. Obat ini bekerja dengan mempertahankan kepadatan tulang dan mengurangi risiko terjadinya patah tulang. Yang ketiga, hormon testosteron. Terapi dengan hormon ini dilakukan pada pria yang hipogonadisme atau ketidakmampuan memproduksi hormon seks dengan normal. Yang keempat, obat penumbuh tulang. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang dan hanya diberikan jika kepadatan tulang pasien sangat rendah. Obat dalam bentuk suntik ini diantara lain teriparatid, romosozumab, dan abolaparatid. Yang terakhir yaitu kalsitonin. Kalsitonin adalah hormon untuk memperkuat kepadatan tulang yang bekerja dengan cara menghambat kerja sel-sel yang meluruhkan tulang. Palsiton diberikan dalam bentuk suntikan. Selanjutnya pengobatan osteoporosis non-hormonal. Yang pertama yaitu suplemen kalsium dan vitamin D. Kalsium vitamin D berfungsi menjaga tulang tetap padat dan mencegah
Keretakan tulang. Dokter akan meresepkan dosis suplemen kalsium dan vitamin D sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya bifosfonat. Ini berfungsi menjaga kepadatan tulang dengan memperlambat pemecahan jaringan tulang. Obat yang diberikan yaitu alendronat, itidronat, ibandronat, residronat, dan asumzolendronat. Komplikasi osteoporosis. Osteoporosis adalah saat tulang kehilangan kepadatan mineralnya sehingga lebih rapuh dan rentan patah. Penyakit ini bisa muncul dengan kondisi dari yang ringan hingga parah. Ketika tingkatan sudah parah dan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dan sesegera mungkin, ada beberapa komplikasi yang mengintai seperti: pertama, patah tulang. Salah satu komplikasi dari osteoporosis yang paling sering terjadi adalah patah tulang. Area tulang yang kehilangan kepadatan mineralnya lama-lama akan patah secara bertahap. Tulang yang paling sering patah ketika terkena osteoporosis ada 3, yaitu tulang belakang, tulang pinggul, dan pergelangan tangan. Patah tulang belakang adalah kondisi saat tulang-tulang kecil di area punggung patah, baik satu ataupun lebih. Ketika tulang belakang patah, hal ini biasanya disertai dengan rasa nyeri di area sepanjang tulang belakang dari punggung bawah ke tengah. Patah tulang belakang biasanya menyebabkan tinggi badan menjadi berkurang. Jika tulang yang patah cukup banyak, bukan tidak mungkin postur tubuh Anda menjadi bungkuk. Lalu ada patah tulang pinggul. Patah tulang pinggul biasanya disertai dengan rasa nyeri yang kadarnya berbeda-beda. Seseorang bisa saja hanya merasakan sedikit sakit tetapi masih bisa berjalan, atau seseorang mungkin tak lagi bisa menahan berat beban tubuhnya sendiri. Namun, secara umum, komplikasi dari osteoporosis ini merupakan kondisi yang ditandai dengan gejala seperti rasa nyeri di pinggul, bengkak atau memar, kesulitan berjalan atau berdiri selayaknya normal, dan kaki di salah satu sisi yang terkena pinggul, lutut, leher, hingga tubuh bagian bawah. Umumnya, penyakit ini terjadi pada sendi cedera akibat penggunaan yang berlebihan. Namun, tekanan yang terjadi di persendian karena pengeroposan tulang juga dapat memicu terjadinya pengapuran sendi. Komplikasi yang mengintai selanjutnya adalah depresi. Depresi merupakan gangguan kejiwaan yang bisa muncul sebagai komplikasi dari osteoporosis yang sudah lanjut. Pasalnya, orang yang sudah tak terkendali seringkali sulit untuk bergerak. Hal ini membuat penderita osteoporosis menjadi sulit untuk melakukan segala hal sendiri. Akibatnya, mereka banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur atau kursi. Jika perasaan dan pikiran ini tidak diubah atau dikelola secara positif, bukan tidak mungkin penderitanya mengalami depresi. Bergabung dengan kelompok mendukung atau perkumpulan orang dengan osteoporosis bisa jadi solusinya. Dengan begitu, penderita osteoporosis tidak merasa kesepian lagi. Komplikasi terakhir adalah masalah jantung. Hal ini disebabkan pada orang dengan osteoporosis. Laju pemecahan tulang berlangsung dengan cepat, akibatnya kadar kalsium di darah meningkat. Ini dapat meningkatkan risiko terbentuknya aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Setelah kita simak video tadi, dapat kita simpulkan ya bahwa osteoporosis itu kondisi berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos. Osteoporosis biasa terjadi pada lansia, tetapi saat ini osteoporosis tidak hanya menyerang pada lansia saja, melainkan anak remaja pun rentan terkena. Oke teman-teman, berikut video yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker. Satu lagi, jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube ini, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kami di sini akan menjelaskan materi tentang osteomalacia atau yang disebut dengan kelainan pada tulang. Saya, Ayu Nadila, sebagai leader dari kelompok 3 dan teman-teman saya ada Cindy Aulia Salsabila, Ananda Yuliana, Siva Ramadhanti, dan Ahmad Daniel.
Tidak usah berlama-lama, yuk kita simak materi tentang osteomalacia. Definisi osteomalacia. Osteomalacia berasal dari bahasa Yunani. Osteo yang berarti tulang, dan malacia yang berarti kelembutan atau lunak. Osteomalacia adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Orang yang terkena biasanya mempunyai ciri-ciri kaki bengkok, tulang punggung memendek, dan tulang pinggul pipih. Kerapuhan tulang merupakan akibat dari penurunan asupan vitamin D atau efek samping dari gagal ginjal. Selanjutnya kita masuk ke etiologi. Ada beberapa penyebab dari osteomalacia. Yang pertama ada defisiensi vitamin D, kedua gagal ginjal, ketiga pengguna obat anti kejang. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D. Adalah salah satu penyebab terjadinya osteomalacia. Adapun yang lainnya seperti kekurangan fosfat dan kalsium. Ketiga mineral tersebut merupakan zat utama yang mendukung kepadatan tulang. Yang kedua yaitu gagal ginjal. Osteomalacia juga dapat terjadi jika penderita sebelumnya telah mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu mengaktifasi vitamin D dan mengekskresikan fosfat. Selanjutnya, penggunaan obat anti kejang seperti penobarbital dan penetoin. Penggunaan obat anti kejang memiliki efek samping yang cukup serius bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Berdasarkan etiologi terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama osteomalacia karena defisiensi vitamin D. Hal ini seperti yang kita ketahui. Vitamin D juga berperan penting dalam menjaga kadar fosfat, seperti kalsium, sehingga pembentukan tulang berjalan dengan optimal. Selain itu, vitamin D merupakan salah satu makanan yang penting untuk tulang. Kurang asupan vitamin D, maka hal ini bisa meningkatkan resiko penyakit osteomalacia menyerang. Yang kedua, osteomalacia karena gagal ginjal. Hal ini bisa mempengaruhi proses metabolisme vitamin D. Selanjutnya, osteomalacia karena penggunaan obat anti kejang atau obat-obatan tertentu, seperti penggunaan antikonvulsi phenytoin, dapat menyebabkan osteomalacia karena obat ini mempengaruhi keseimbangan vitamin D di hati. Epidemiologi osteomalacia. Di dunia mencatat pada saat sekarang ini, angka kejadian osteomalacia sangat meningkat tajam, baik pada anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Nah, insiden dari penyakit osteomalacia ini diperkirakan sekitar 5% orang dewasa dapat mengalami osteomalacia. Bahkan banyak negara yang melaporkan bahwa penduduknya dari tahun ke tahun ada peningkatan prevalensi kekurangan vitamin D, termasuk penyakit osteomalacia ini. Nah, di Indonesia sendiri, data yang dianalisa oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Gizi Bogor ditemukan bahwa 2 dari 5 orang Indonesia beresiko menderita osteomalacia. Jadi, penyakit ini tidak memandang usia. Semuanya bisa rentan terkena penyakit ini. Oke, selanjutnya manifestasi klinis dari osteomalacia. Beberapa di antaranya yaitu keletihan dan kelemahan otot. Nah, keletihan dan kelemahan otot ini yang mungkin menjadi tanda awal defisiensi atau kekurangan vitamin D. Kemudian nyeri tulang. Nyeri tulang yang mungkin di awal terasa ringan, terasa biasa-biasa aja, tetapi kemungkinan besar hari demi hari akan semakin bertambah parah. Entah itu karena aktivitasnya yang terlalu berat atau seiring dengan perkembangannya penyakit. 3. Tulang terasa lunak. Nah, kenapa kok bisa jadi lunak? Ya karena
tanpa vitamin D yang mencukupi, kalsium dan fosfat tidak dapat dimasukkan ke tempat klasifikasi tulang, sehingga mengakibatkan kegagalan mineralisasi, maka akan terjadi perlunakan dan pelemahan kerangka tubuh, yaitu tulang gitu. Kemudian mudah sekali fraktur. Jelas karena kan tulangnya lunak. Terus ototnya juga udah mulai melemah. Otomatis mudah sekali untuk fraktur atau patah tulang, terutama karena tulangnya yang sudah melunak karena kekurangan vitamin D. Perubahan gaya berjalan. Nah, mungkin perubahan gaya berjalan itu jalannya jadi terhuyung-huyung gitu karena akibat dari rasa nyeri, kelemahan otot dan tulangnya yang menjadi lunak gitu. Mudah lelah. Nah, penderita osteomalacia akan merasa tubuhnya mudah lelah karena tulangnya lemah, pasti akan berdampak ke penurunan kebugaran fisiknya dan juga akibat dari kekuatan ototnya yang juga berkurang. Massa tulangnya juga menurun karena kalsium tidak bisa masuk ke tempat klasifikasi tulang karena akibat dari kurangnya vitamin D gitu. Mengalami gangguan motorik. Nah, mungkin mengalami gangguan motorik ini banyak dialami oleh penderita osteomalacia yang kasusnya sudah berat. Ketika penyakitnya sudah berat, otomatis dia akan berkurang aktivitasnya, dan yang paling ditakutkan adalah gerakan motoriknya akan menjadi pasif. Ini sebabnya kenapa bisa sampai mengalami gangguan motorik. Patofisiologi osteomalacia. Nah, osteomalacia ini paling umum disebabkan karena defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D. Nah, pertanyaannya kenapa kok kekurangan vitamin D bisa menyebabkan osteomalacia? Karena kekurangan vitamin D di dalam tubuh akan menyebabkan penurunan kalsium serum yang merangsang pelepasan hormon paratiroid. Kemudian akan terjadi peningkatan hormon paratiroid yang meningkatkan pula penguraian tulang dan ekskresi fosfat oleh ginjal. Jadi, tanpa mineralisasi tulang yang kuat, maka tulang menjadi tipis. Kemudian, terjadi penimbunan osteoid yang tidak terkristalisasi dalam jumlah abnormal yang membungkus saluran-saluran tulang bagian dalam. Hal ini akan menimbulkan deformitas tulang atau perubahan struktur tulang. Nah, efek primernya adalah kekurangan vitamin D aktif yang memacu absorpsi kalsium dari traktus gastrointestinal dan memfasilitasi mineralisasi tulang. Kemudian, pasokan kalsium dan fosfat dalam cairan ekstrasel menjadi rendah. Jadi, tanpa vitamin D yang mencukupi, kalsium dan fosfat tidak dapat dimasukkan ke tempat klasifikasi tulang, sehingga mengakibatkan kegagalan mineralisasi dan terjadilah perlunakan atau perlemahan kerangka tubuh. Jadi intinya adalah terjadi kekurangan vitamin D akan menyebabkan penurunan kalsium serum di dalam tubuh, sampai akhirnya hormon paratiroid akan meningkatkan penguraian tulang, yang akhirnya akan terjadilah kegagalan mineralisasi di dalam tulang. Nah, gangguan mineralisasi ini menyebabkan abnormalitas di tulang, sehingga penumpukan abnormalitas di tulang menyebabkan deformitas besar pada tulang panjang, spina, panggul, dan tengkorak, yang akan menyebabkan tulang menjadi lunak dan tidak mampu menyangga beban. Pathway osteomalacia yang disebabkan oleh tidak sempurnanya proses perkembangan tulang, sehingga tulang tidak mengeras. Hal ini terjadi akibat tubuh kekurangan kalsium, fosfor, atau vitamin D. Gangguan gastrointestinal, rasa sakit pada tulang, terutama pada panggul, yang juga merupakan gejala umum osteomalacia. Absorpsi lemak terganggu, penyebab utamanya berupa kekurangan kalsium, fosfor, atau vitamin D. Pembentukan vitamin D terganggu yaitu berkaitan dengan kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh sehingga kemudian berpengaruh pada tulang. Penyerapan kalsium usus menurun. Vitamin D juga sangat membantu dalam penyerapan kalsium. Sedangkan bagian atas usus halus yaitu duodenum. Kehilangan kalsium melalui urin meningkat pada asidosis. Gagal ginjal kronis, penyakit ginjal atau hati. Sebab ginjal dan hati berperan dalam aktivitasi vitamin di dalam tubuh. Oleh karena itu, gangguan pada ginjal dan hati dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengaktifkan vitamin D. Asidosis.
merupakan kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan beberapa gejala, misalnya napas pendek, linglung, atau sakit kepala. Kalsium yang terdapat dalam tubuh digunakan untuk menetralkan asidosis. Dari gagal ginjal dapat diobati dengan natrium sitrat. Penderita diabetes dengan ketoasidosis dapat menerima cairan infus dan insulin untuk menyeimbangkan pH. Pencegahannya seperti mengonsumsi obat penenangan seperti yang dianjurkan dokter, berhenti merokok, mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, kekurangan vitamin D dan kalsium dalam diet akan munculnya gejala seperti mudah lelah, nyeri tulang pada otot, tulang keropos, penyembuhan luka lebih lama, dan sering sakit-sakitan. Kalsium ekstrasel berkurang. Konsentrasi kalsium ekstrasel dapat mempengaruhi berbagai proses dalam sel berkurang. Transport kalsium ke tulang terganggu dengan jalur paraseluler, yaitu melalui tag Janssen yang ada di antara sel epitel. Demineralisasi tulang osteomalasia, kondisi di mana tulang tidak dapat mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau bahkan patah. Selanjutnya, perlunakan kerangka tubuh. Tubuh manusia dapat berdiri tegak dan memiliki bentuk karena ada kerangka tubuh. Setiap gerakan kita adalah hasil kerjasama rangka dan otot. Berat badan dan tarikan tubuh, titik di mana seluruh massa tubuh berpusat. Tulang melengkung, kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C dan S. Skoliosis yang terjadi biasanya ringan, namun dapat berkembang menjadi lebih parah seiring bertambah usia. Risiko faktor meningkat. Asupan vitamin D yang tidak memadai merupakan faktor risiko yang paling tinggi yang bisa memicu terjadi osteomalasia. Gangguan mobilitas fisik atau imobilitas merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan. Misalnya, trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur dan ekstremitas. Selanjutnya, kompresi pada vertebra adalah suatu fraktur yang merobohkan ruas tulang belakang akibat tekanan dari tulang, mendorong ke arah robohan ruas-ruas tulang belakang yang kebanyakan seperti sebuah spons atau bunga karang yang meroboh di bawah tekanan tangan seseorang. Penekanan saraf vertebral, kerusakan ruas tulang leher dan bantalannya, sehingga menekan saraf tulang belakang dan menyebabkan rasa nyeri di leher, bahu, dan kepala. Nyeri punggung beberapa bagian tubuh, serta kesulitan untuk berdiri dan naik tangga akibat kelemahan pada otot, tubuh terasa mudah lelah, dan terjadilah rasa nyeri. Selanjutnya, pemendekan tinggi badan. Sebuah siklus yang wajar tubuh kita akan memendek hingga 0,5 cm saat berusia 50 tahun. Deformitas yaitu perubahan struktur dan bentuk disebabkan oleh ketergantungan fungsional otot pada kestabilan otot. Cara berjalan yang pincang menyebabkan distribusi berat badan tidak seimbang antara kaki kiri dan kanan. Selanjutnya yang terakhir, resiko cedera. Beresiko mengalami cedera sebagai akibat kondisi lingkungan yang berinteraksi dengan sumber adaptif dan sumber defensif individu. Pemeriksaan penunjang dan diagnosis osteomalasia. Yang pertama, foto ronsen untuk melihat adanya keretakan kecil pada tulang yang menjadi salah satu ciri osteomalasia. Yang kedua, pemeriksaan bone mineral density untuk melihat kepadatan tulang. Ketiga, tes darah dan urin untuk memeriksa kadar vitamin D, fosfor, dan kalsium dalam darah dan urin. Selain itu, tes darah dan urin dapat memeriksa kadar hormon paratiroid yang memengaruhi kadar kalsium tubuh. Yang terakhir yaitu biopsi tulang, yaitu prosedur pengambilan sampel jaringan tulang pasien menggunakan jarum untuk kemudian diteliti lebih lanjut di laboratorium. Namun, pemeriksaan ini jarang dilakukan. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis pertama yaitu koreksi penyebab dasar osteomalasia bila mungkin. 2. Osteomalasia akibat kesalahan diet, maka perlu diberikan diet kaya protein dan kalsium dan vitamin D tinggi. Ketiga, bila penyebab kekurangan vitamin D, suplemen vitamin D harus diresepkan, maka dapat disuntikan vitamin D 200.000 IU per minggu selama 4-6 minggu. Yang kemudian lanjutkan dengan 1600 IU
setiap hari atau 200.000 IU setiap 4-6 bulan. Vitamin D akan meningkatkan konsentrasi kalsium dan fosfat dalam cairan ekstrasel dan maka tersedia ion kalsium fosfat untuk menetralisasi tulang dengan mengonsumsi 1,25 min dihidroksi vitamin D. 4. Bila osteomalasia diakibatkan oleh malabsorpsi, penambahan dosis vitamin D selain suplemen kalsium biasanya diresepkan. 5. Pemajanan sinar matahari sebagai radiasi ultraviolet untuk mentransformasi bahan kolesterol atau 7-dehidrokolesterol yang tersedia di kulit menjadi vitamin D. Perlu dianjurkan, cobalah sering berjemur di bawah sinar matahari pagi antara pukul 7 sampai 9 pagi dan sore pada pukul 16 sampai 17 dini hari. 6. Sharing, masalah skelet yang berhubungan dengan osteomalasia sembuh sendiri bila kekurangan nutrisi atau proses patologis yang mendasarinya telah ditangani secara adekuat. 7. Yaitu pemantauan jangka panjang pasien diperlukan untuk meyakinkan stabilisasi atau kekambuhan osteomalasia. Ke-8, berbagai deformitas ortopedik persisten mungkin perlu ditangani dengan brace atau pembedahan atau dapat dilakukan osteotomi untuk mengoreksi deformitas tulang panjang. 9. Yaitu defisiensi vitamin D karena penyakit ginjal atau hati dapat diatasi dengan menggunakan bentuk yang aktif secara metabolik atau calcistrol. Terapi dapat merendahkan gejala dan perbaiki abnormalitas tulang dalam 3-4 bulan. Kadang-kadang hipertiroidisme menjadi otonom pada osteomalasia yang berlangsung lama. Lanjut ke bab komplikasi. Komplikasi pada anak-anak. Komplikasi pada anak-anak yang menderita penyakit osteomalasia, jikalau penyakit ini tidak segera diobati, maka pertumbuhannya akan terhalang. Anak ini menjadi lambat untuk duduk, merangkak dan berjalan. Berat tubuhnya mungkin akan membengkok lutut, tulang, serta persendian lainnya sehingga menyebabkan kaki O atau disebut genuvarum, dada langsung atau disebut pigeon chest, dan lutut bengkok ke dalam atau kaki X itu disebut genuvalgum. Yang kedua, pada orang dewasa. Pada orang dewasa, kelemahan tulang akan menimbulkan risiko fraktur vertebra yang melunak akan terkena menjadi pendek sehingga orang itu akan berkurang tingginya atau cebol. Truncus clean yang memendek sehingga mengubah bentuk toraks disebut kyphosis, dinamakan clean terlihat seperti bungkuk dan skoliosis. Oke, baik teman-teman semuanya, sudah selesai penjelasan materi tentang osteomalasia. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan mendapatkan wawasan baru tentang penyakit tersebut. Jangan lupa tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Saya mewakili semua teman-teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.